Selamat pagi semuanya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi trigonometri, yaitu tentang perbandingan trigonometri suatu sudut. Nah, eh, untuk perbandingan trigonometri suatu sudut ini, kita awali dari suatu segitiga siku-siku. Jadi perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Perhatikan untuk segitiga berikut, nama segitiganya adalah segitiga A, B, C, dan siku-siku di C. Perlu kalian ketahui, untuk penamaan sudut, itu penulisan harus dengan huruf kapital atau huruf besar. Seperti ini misalnya. Ini segitiganya segitiga ABC. Ini adalah sudut A. Sudut A ini ditulis dengan huruf kapital yaitu A besar. Demikian juga untuk B dan C. Nah, berikutnya, untuk penamaan sisi, jangan salah ya, untuk penamaan sisi itu dengan huruf kecil, di mana sisi A itu terletak di depan sudut A. Ini sudah terlihat jelas gambarnya, di sini sudut A, maka di sini adalah sisi A. Sisi A terletak di depan sudut A. Kemudian di sini sudut B. Di sini sisi B. Penulisan A dan B dengan huruf kecil. Kemudian yang ini adalah sisi C karena terletak di depan sudut C. Nah, satu lagi untuk ciri-ciri atau hal yang penting pada segitiga siku-siku itu bahwa di depan sudut siku-siku ini itulah namanya sisi miring atau sisi terpanjang dari ketiga sisi pada segitiga siku-siku, atau C ini paling panjang di antara A dan B. Ibu ulang bahwa sisi di depan sudut siku-siku adalah merupakan sisi miring. Nah, berikutnya. Pada perbandingan trigonometri ini ada istilah-istilah yang perlu kalian ketahui. Seperti misalnya, ada istilah sinus, ada istilah kosinus, dan ada istilah tangen. Nah, ini diawali dari sini. Ibu ambil salah satu sudut untuk menentukan sinus. Misalnya, sudut A ini ibu namain dengan alfa. Jadi, alfa terletak pada sudut A. Sehingga, sisi A ini adalah sisi yang terletak di depan sudut A. Atau A kecil ini terletak di depan alfa. Dan untuk sisi B itu terletak di samping alfa. Dan untuk C tetap namanya seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan bahwa C adalah namanya sisi miring. Kenapa sisi miring? Karena terletak di depan sudut siku-siku, yaitu sudut C. Nah, untuk menentukan nilai sinus, sinus alfa itu sama dengan sisi di depan alfa dibagi sisi miring, atau bisa disingkat atau biasa disingkat dengan demi depan sudut per sisi miring. Di sini dituliskan A per C. Itu untuk sinus. Nah, untuk kosinus, kosinus alfa sama dengan samping sudut per sisi miring, atau bisa disingkat atau bisa disebutkan yaitu sami, samping per miring, untuk mempermudah atau biar mudah diingat saja. Kemudian untuk tangen, tangen alfa itu sama dengan depan per samping atau desa. Di sini dituliskan A per B. Ini untuk yang alfa. Satu lagi untuk yang beta sama. Untuk menentukan sinus beta sama. Demi depan sudut per sisi miring, B per C, Ibu agak cepat. Kemudian kosinus demi sami, samping per miring, berarti A per C. Kemudian tangennya, apa tadi tangennya? Desa, depan sudut per samping sudut, yaitu B per A.
Selain sinus, kosinus, dan tangen, ada lagi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, yaitu dikenal dengan kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa. Di sini disingkat ya, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa, di mana rumusnya untuk kosekan alfa adalah 1 per sinus alfa. Untuk sekan alfa adalah 1 per cos alfa. Dan kotangen alfa adalah 1 per tangen alfa. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari atau kita cermati contoh berikut. Tentukan nilai perbandingan trigonometri berikut pada segitiga siku-siku yang sudah diketahui di sini. Segitiga A, B, C. Diketahui bahwa panjang sisi AB 5 cm, panjang sisi BC 3 cm. Yang belum diketahui adalah panjang sisi AC. Ini untuk jelasnya ya, gambarnya A, B, C, AB-nya 5, BC-nya 3. Kemudian pertanyaannya, berapa nilai sin alfa, tangen alfa? Ya, sin alfa, cos alfa, tangen alfa, dan untuk yang beta juga. Ya, nah ini kalian harus mencari sisi ini, sisi AC. Dengan rumus apa? Rumus Pitagoras. Kalian ingat lagi untuk rumus Pitagoras ya. Rumus Pitagoras bagaimana? Bahwa panjang sisi AC dipangkatkan 2 ditambah panjang sisi BC dipangkatkan 2 sama dengan panjang sisi AB pangkat 2. Atau mana yang diketahui, tinggal kalian sesuaikan saja. Panjang AB 5, panjang BC 3. Berapa panjang AC? 4. Atau kalian kalau ingat ini adalah triple Pitagoras. Angka 3, angka 4, satunya angka 5. Nah, untuk menentukan nilai sin alfa. Apa tadi rumusnya sin alfa? Demi depan sudut per sisi miring. Kita belum perlu yang AC. Jadi, langsung tuliskan saja 3/5. Kemudian di sini pertanyaannya, berapa tangan alfa? Apa tadi rumus tangan alfa? Desa. Depan sudut per samping, sudut baru ini AC dipakai. Depan sudut per samping, sudut. 3/4. AC sama dengan 4. Nah, untuk cos alfa. Apa tadi rumus cos alfa? Sa per mi. Sami. Sa per mi. Samping per miring. Sampingnya adalah 4, miringnya adalah 5. Jadi 4/5. Itu untuk yang sudut alfa. Berikutnya untuk yang sudut beta sama. Baik sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan, tinggal mengikuti. Ya. Atau bisa, tadi Ibu sebutkan di depan bahwa kosekan alfa adalah 1 per sin alfa. Sin alfa 3/5, maka kosekan alfa 1 dibagi 3/5, sama dengan 5/3. Itu untuk kosekan. Nah, sekannya bagaimana? Sekan adalah 1 per cos. Cosnya berapa? 4/5. 1/4/5 sama dengan cos alfa ya. Ini di sini cos beta. Jadi kalian lihat aja nanti. Kalian bisa otak-atik sendiri. Jadi dari sini kalian harus bisa menentukan dari sin, cos, tangen, kosekan, sekan, kosekan untuk alfa bagaimana. Demikian juga untuk yang B. Ya, dengan ketentuan seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Itu untuk perbandingan ini. Berikutnya. Selain kalian mengetahui nilai-nilai perbandingan trigonometri, nah ini nanti untuk latihannya, kalian bisa harus bisa menentukan sisi yang belum diketahui. Jadi seperti contoh ini, seperti soal berikutnya ya. Jadi setelah contoh yaitu untuk asa kemampuan, ini yang diketahui sisi AB dan sisi BC. Sebelum kalian mengerjakan soal ini,
kalian cari dulu sisi yang belum diketahui, karena ini akan dipakai, ya. Jadi pertanyaannya di sini adalah tentukan nilai-nilai dari sin alfa, cos alfa, tangen alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa dari sudut yang diketahui. Jadi sudut betanya tidak diminta untuk ditentukan. Untuk yang nomor 2, pada segitiga siku-siku ABC diketahui tangannya 0,75. Nah, 0,75 ini kalian ubah dulu dalam pecahan biasa. Ya, ini kan berupa pecahan desimal. Nah, dari pecahan biasa itu nanti kalian ketahui. Kalian bisa mengidentifikasi bahwa tangen itu apa per apa. Mana yang belum diketahui. Jadi yang belum diketahui nanti akan dipakai di sini. Ya, silakan nanti boleh berdiskusi dengan teman kalian. Selanjutnya, selain kalian memahami dari 6 perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, Ibu sebutkan ulang, yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Kalian perlu memahami ada istilah yaitu perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Kalau tadi pada segitiga siku-siku, kalau yang ini perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa di sini sudah ditentukan, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Sudut ini terletak pada kuadran 1 atau nilainya selalu positif. Nah, kenapa dikatakan sebagai sudut istimewa? Nanti kalian bisa cari informasi itu ya untuk mendapatkan kenapa sih kok ini dikatakan sebagai sudut istimewa. Nah, nanti setelah kalian mempelajari lebih jauh, kalian akan menemukan sendiri, ya. Jadi, untuk menentukan nilai di sini yang sudah disajikan pada tabel, ini bisa juga kalian temukan dari tabel, namanya tabel sinus kosinus. Tetapi kalau pada tabel yang kalian bisa download dari Google, itu nanti nilainya berupa pecahan desimal. Contohnya, misalnya ini sin ini dibaca dari sini ya untuk membaca tabel. Sin 0 derajat itu 0. Di tabel pun juga 0. Nah, sin 30, jadi sinus 30 itu setengah, tapi kalau di tabel adalah 0,5. Nah, untuk sinus 45 itu setengah akar 2. Dan sinus 60 setengah akar 3. Sedangkan sinus 90 adalah 1. Nanti kalian perhatikan ya, untuk nilai cos, nilai tangen ya. Kemudian di sini bisa juga kalian, kok ini nilainya tidak terdefinisi, kenapa? Karena ada ketentuan atau ada rumus bahwa nilai tangen itu sama dengan sinus per kosinus. Ini bisa dilihat dari tabel ini, kalian perhatikan ya, di sini. Sinus 0, tangen 0 misalnya. Tangen 0 berarti sin 0 dibagi cos 0. 0 dibagi 1 sama dengan 0. Bedakan dengan yang 90 ya. Tangen 90 itu berarti sinus 90 dibagi kosinus 90. 1 dibagi 0 bukan 0 ya, tetapi tidak terdefinisi. Bedakan dengan ini. Kalau 0 dibagi 1 sama dengan 0, tetapi kalau 1 dibagi 0, nilainya tidak terdefinisi. Nah, kalian bisa menentukan nilai tangen 30, nilai tangen 45, nilai tangen 60. Ini yang paling kelihatan jelas adalah tangen 45. Karena nilai sin 45 dan kosinus 45 nilainya sama, maka nilai tangennya adalah 1. Atau setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, nilainya sama dengan 1. Ini nilainya positif semua, karena terletak pada kuadran 1. Nah, untuk contohnya,
sekilas Ibu sampaikan. Diketahui segitiga siku-siku, ini ya segitiganya, jika panjang BC-nya itu 20, ini, kemudian sudut BAC-nya 30, sudut BAC 30, tentukan panjang sisi AB dan panjang sisi AC. Kalian menggunakan tabel yang tadi, bahwa sin 30 adalah apa tadi? Demi, depan per miring, berarti 20 per AB, sehingga kalian bisa menentukan AB. Sin 30 berapa? Setengah. Nah, kita mau mencari AB. Kalau sin 30 sama dengan demi, depannya BC, miringnya AB. Nih, BC per AB. Yang belum tahu adalah nilai AB. Sehingga AB sama dengan BC dibagi sin 30. BC-nya 20, sin 30 setengah, maka AB-nya sama dengan 40. Nah, sudah. Ini sudah dapat 40, ini ada 20, berapa C? Tidak usah pusing-pusing lagi, karena ini adalah segitiga siku-siku, kalian bisa langsung menggunakan rumus Pythagoras. Begitu, ya. Nah, untuk lebih jelas, lebih kalian bisa akan memahami lebih jauh, silakan ini diselesaikan ya, boleh diskusi. Nanti kita samakan penyelesaiannya. Kiranya sampai di sini dulu ya, kalau nanti kebanyakan kalian bingung. Jadi sampai di sini, silakan lanjutkan untuk berdiskusi, menyelesaikan soal yang ada. Sampai di sini, selamat pagi dan tetap semangat. Terima kasih.